yang berdiri di hadapan manusia dan di hadapan daripada Allah sendiri. Itu imam. Yang ketiga imam yaitu melayani. Sesuatu firman yang cukup keras untuk kita. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi imam. Tapi seringkali di dalam servis kita, Sister Christina ingatkan, seringkali dalam kehidupan kita, kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita sebagai imam. Sehingga kita datang di dalam servisnya, servis daripada Allah, kita sembrono. Perjanjian lama sebagai contoh kita yang hidup di dalam perjanjian baru. Katakan amin. Lama sebagai contoh di dalam kehidupan kita bagaimana kita hidup. Seorang imam yang tidak layak ada di dalam mezbah daripada Allah. Maka itu akibatnya apa? Mati. Akibatnya mati. Tapi kita sering sembrono. Sering kita sembrono di dalam kita memberikan servis kepada Tuhan. Sering kali kita lupa. Maka dari itu appointment kita kepada Tuhan. Jam berapa saudara? Jam 11 kita sembrono, jam 11 lebih 5. Just 5 minutes, halo. Tapi kita sembrono. Ada amin saudara? I do not bring condemnation, tetapi saya memberikan kehidupan. Ada amin saudara? Saya justru memberikan kehidupan, saya berbicara ini. Sering kali kita lupa. Kita menjadi imam. Ada sesuatu pakaian yang Tuhan tentukan untuk imam pakai untuk masuk di dalam bait Allah. Tetapi kita sembrono di dalam kita berpakaian ke rumah Tuhan. Ada amin saudara. Banyak orang yang katanya mode, tapi justru mewujudkan bukan imam di dalam kerajaan Tuhan. Seringkali kita juga sebagai imam, kita lupa yang firman Tuhan katakan, ya, untuk kita menghormati akan hadirat daripada Tuhan. Sebagai imam, seringkali kita tidak menghormati servis. Kita berada di belakang dan lain sebagainya. Mari saudara kita mengenal kembali panggilan kita yang kudus. Panggilan kita. Allah memanggil kita setiap daripada kita untuk menjadi imamat-imamat rajani. Mari kita bersama-sama. Kalau tadi saya katakan sebagai imam, imam itu berdiri di antara umat, ya, dan juga berdiri di hadapan Tuhan. Menjadi contoh bagi yang berada di belakang kita. Ada amin saudara. Di dalam tindakan kita sebagai imam, anak-anak kita ini melihat kita, ada amin saudara. Anak-anak sekolah minggu ini melihat kita. Kalau anak-anak sekolah minggu yesterday, saya nggak tahu saya bisa finish khotbah saya hari ini atau tidak. Tapi kalau nggak bisa, hopefully nanti saya akan lanjutkan. Ya, tapi saya merasa bahwa Tuhan gear kita ke arah ini. Yesterday saudara, saya kaget melihat anak daripada Irfan, si Medi, ya, lucu sekali. Dia masuk ke kelas sekolah minggu, ya, udah masuk, balik lagi. Saya pikir kenapa? Lepas sepatunya. Karena dia lupa. Lepas sepatunya baru dia masuk. Ya. Saya percaya anak ini mempunyai sesuatu kebiasaan yang baik. Setiap kali sekolah minggu diajarkan untuk lepas sepatu dan baru masuk. Seorang anak yang kecil mengerti akan kebiasaan baik. Tetapi kenapa kita tidak belajar lebih lagi untuk kita mempunyai kebiasaan yang baik dalam kehidupan kita? Beberapa saat yang lalu saya katakan kepada saudara, Daniel mempunyai suatu kebiasaan yang baik. Setiap hari dia datang kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan.
sesuatu kebiasaan-kebiasaan yang baik perlu untuk kita punyai di dalam kehidupan kita. Saya diingatkan oleh Tante Mary bahwa tentang kedatangan daripada Tuhan, yang paling penting untuk kita ajarkan, yaitu bagi orang-orang yang tertinggal. Pak David sudah menyinggung akan hal ini minggu yang lalu. Bagi yang diangkat, puji Tuhan. Tetapi yang tertinggal, jangan sampai binasa. Ada amin, saudara. Bukan berarti kalau kita tertinggal, terus kita harus binasa. Kalau kita tertinggal, ilustrasi Pak David minggu yang lalu, cari rekaman-rekaman kita. Cari YouTube, karena semuanya sudah direkod. Ya. Maka dari itu saudara, di dalam kehidupan kita perlu untuk tetap teguh. Jangan kita putus asa. Joshua menerima akan firman Tuhan, menerima firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan tahu ada orang-orang yang melemahkan. Ada orang-orang yang membuat kita lemah. Perlu ada sesuatu yang mana kita ini jangan sampai discourage, jangan sampai kita ini putus asa untuk kita tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita dilemahkan. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-13, kalau saudara mempelajarin, di dalam ayat yang pasal yang ke-13, di situ Musa mengirimkan pengintai-pengintai untuk mengintai akan Kanaan. Mereka ini mendapatkan sesuatu gambaran yang sama dengan Joshua dan Kaleb. Tetapi 10 orang kembali, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka kembali mengabarkan kabar yang busuk. Kalau saya boleh ilustrasikan, Joshua dan Kaleb membawa akan buah apel yang fresh. Tetapi 10 membawa juga buah apel, tetapi yang busuk. Busuknya bukan karena keadaan di Kanaan, tetapi busuknya karena apel itu, ya, apel itu cara memegangnya, cara mengolahnya dengan cara yang salah. Maka itu membawa pulang menjadi kabar yang busuk. Karena diolah dengan sesuatu kesalahan bagaimana memegang akan apel itu. Saudara tahu, kalau apel itu saudara jatuhkan ya, dan saudara mungkin banyak saudara pegang-pegang karena tangan saudara panas, maka itu cepat sekali busuk. Maksud saya, 10 pengintai mendapatkan hal yang sama, tetapi cara menanganinya berbeda. Cara menanganinya berbeda. Pasal ke-14 di dalam kitab Bilangan, apa yang terjadi? Karena mendengar yang 10, seluruh umat Israel memberontak. Mereka mengatakan, kenapa Musa aku bawa di tempat ini? Bukankah lebih baik kita pulang? Lebih baik kita kembali. Sesuatu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh selalu senantiasa, ada di dalam kehidupan yang selalu ya mengerti akan rencana Tuhan dan percaya kepada Tuhan seperti Joshua. Maka itu Tuhan berbicara kepada Joshua, teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu.